Assalamualaikum. Apa kabar anak kelas 6 semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan tetap semangat belajarnya ya. Oke anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia yang ada pada tema 9, menjelajah angkasa luar. Di sana ada KD 3.9, yaitu mengenai menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Ini merupakan kelanjutan dari KD sebelumnya. Oke anak-anakku semua, silakan kalian simak video ini sampai selesai. Oke anak-anakku semua, sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai pembahasan kita kali ini, di sini kita harus mengerti terlebih dahulu apakah itu yang dinamakan tuturan, tindakan, dan teks fiksi. Tuturan adalah sesuatu yang dituturkan, ucapan, ujaran, atau cerita, dan sebagainya. Tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan. Adapun teks fiksi atau cerita fiksi adalah cerita hayalan atau tidak nyata. Dalam sebuah teks fiksi, biasanya terdapat tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh dalam teks fiksi dapat berwujud manusia, hewan, tumbuhan, atau lainnya. Tokoh-tokoh tersebut membangun jalan cerita dari awal hingga akhir cerita. Teks fiksi yang kita baca dapat ditelusuri dari tuturan dan tindakan langsung dari tokoh atau berdasarkan penceritaan penulis. Tokoh terbagi dua. Yang pertama adalah tokoh utama, dan yang kedua adalah tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Menghilangkan tokoh utama bisa mengubah keseluruhan cerita. Adapun tokoh tambahan adalah tokoh yang peranannya penting dalam cerita, dan kehadiran tokoh ini hanya sekedar menunjang tokoh utama. Apabila tokoh ini dihilangkan, tidak akan mengubah cerita. Tahapan mengembangkan cerita fiksi. 1. Menentukan tema. 2. Tokoh. 3. Alur cerita. 4. Latar, waktu dan tempat. Dan 5. Editing. Macam-macam alur cerita. Yang pertama adalah alur maju atau progresif. Adalah sebuah alur yang klimaksnya berada di akhir cerita. Rangkaian peristiwa dalam alur maju berawal dari masa awal hingga masa akhir cerita dengan urutan waktu yang teratur dan beruntut. Tahapan pada alur maju dimulai dengan pengenalan, kemudian muncul konflik, kemudian klimaks, kemudian anti klimaks, dan diakhiri dengan penyelesaian. Yang kedua adalah alur mundur atau regresi. Adalah sebuah alur yang menceritakan masa lampau yang menjadi klimaks di awal cerita. Rangkaian peristiwa dalam alur mundur berawal dari masa lampau ke masa kini dengan susunan waktu yang tidak sesuai dan tidak beruntut. Tahapan pada alur mundur dimulai dengan penyelesaian, kemudian anti klimaks, kemudian klimaks, kemudian muncul konflik, dan diakhiri dengan pengenalan. Kemudian yang ketiga adalah alur campuran atau alur maju mundur. Adalah alur yang diawali dengan klimaks, kemudian menceritakan masa lampau, dan dilanjutkan hingga tahap penyelesaian. Pada saat menceritakan masa lampau, tokoh dalam cerita dikenalkan, sehingga saat cerita satu belum selesai, kembali ke awal cerita untuk memperkenalkan tokoh lainnya. Tahapan pada alur campuran dimulai dengan klimaks, kemudian muncul konflik, kemudian pengenalan, kemudian anti klimaks, dan diakhiri dengan penyelesaian. Tahapan alur cerita
1. Tahap pengenalan atau eksposisi atau orientasi adalah tahapan awal cerita yang digunakan untuk mengenalkan tokoh, latar, situasi, waktu, dan sebagainya. 2. Tahap pemunculan konflik adalah tahap dimunculkannya masalah. Tahap ini ditandai dengan adanya ketegangan atau pertentangan antar tokoh. 3. Tahap konflik memuncak atau klimaks adalah tahap di mana permasalahan atau ketegangan berada pada titik paling puncak. 4. Tahap konflik menurun atau anti klimaks adalah tahap di mana masalah mulai dapat diatasi dan ketegangan berangsur-angsur menghilang. Dan 5. Tahap penyelesaian adalah tahap di mana konflik sudah terselesaikan, sudah tidak ada permasalahan maupun ketegangan antar tokohnya karena telah menemukan penyelesaiannya. Contoh cerita fiksi, kisah Tata Surya. Tata Surya gempar karena Pluto hilang. Neptunus, apakah kamu tahu kemana Pluto pergi? Tanya Uranus. Menurut para ahli di bumi, dia bukan planet lagi, jadi biarkan dia hilang, jawab Neptunus. Planet atau bukan, Pluto teman kita, seru Merkurius. Kita harus menemukan Pluto, kata Matahari, pimpinan Tata Surya. Akhirnya, Matahari meminta Vida, yaitu asteroid yang terus murung karena Pluto hilang, untuk mencarinya. Vida bertanya pada lubang hitam, sosok mengerikan yang dihormati di Tata Surya. Lubang hitam, tahukah kamu di mana Pluto? Tanya Vida dari jauh, karena takut terhisap. Aku tidak tahu, jawab lubang hitam dengan suara bergema. Vida pun melanjutkan pencariannya. Ketika hampir hilang harapan, tiba-tiba sebuah planet dan meteoroid lewat di depan Vida. Ternyata planet itu adalah Pluto. Pluto, tunggu, seru Vida. Akhirnya Vida, Pluto, dan meteoroid bertemu di dekat bumi. Namun, tiba-tiba sebuah stasiun antariksa melesat jatuh dan akan menghantam bumi. Bahaya, manusia di bumi bisa terkena puing-puingnya, seru Vida panik. Namun dengan cepat Pluto melesat mendekati stasiun antariksa itu, lalu membuatnya beku. Kemudian meteoroid menghantam stasiun dan biar, stasiun itu hancur menjadi serpihan kecil yang lenyap ketika melewati atmosfer bumi. Hore, seru ketiganya. Akhirnya, Pluto dan meteoroid pun kembali tinggal bersama Matahari, Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Venus, dan asteroid. Dari cerita fiksi di atas, kita dapat menemukan yang pertama, tokoh utamanya adalah Pluto. Yang kedua, tokoh tambahannya adalah Uranus, Neptunus, Merkurius, Matahari, Vida, lubang hitam, dan meteoroid. Yang ketiga, contoh yang termasuk tuturan. A. Ketika Uranus bertanya kepada Neptunus, Neptunus, apakah kamu tahu kemana Pluto pergi? B. Ketika Neptunus menjawab, menurut para ahli di bumi, dia bukan planet lagi, jadi biarkan dia hilang. Yang keempat, contoh yang termasuk tindakan. A. Matahari meminta Vida untuk mencari Pluto. B. Vida bertanya kepada lubang hitam tentang keberadaan Pluto. Kemudian yang kelima, cerita di atas menceritakan hal-hal yang bersifat fiktif dan hanya karangan penulis saja, walaupun ada yang bersifat fakta, yaitu Tata Surya itu sendiri, dan sudah tidak dimasukkan lagi Pluto ke dalam sistem Tata Surya. Oke anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Untuk tugasnya, silakan jawab pertanyaan yang ada di buku paket tema 9 halaman 17. Kalau sudah selesai, silakan kirim ke Gredu di daftar tugas. Sampai berjumpa lagi. Ilaliko. Wassalamualaikum.